Saudara, ada satu yang agak menggetarkan juga ketika mungkin sudah banyak yang baca buku ini, sebuah buku kecil ya, judulnya Life After Death, hidup sesudah mati, ditulis oleh Raymond Moody. Raymond Moody ini adalah seorang dokter yang karena pinternya dia di dalam bidang kedokteran kemudian dijadikan guru besar di bidang filsafat kedokteran. Nah, ketika dia mengajar ditanya oleh mahasiswanya, Pak Moody, apa dokter yang sudah nangani banyak ribuan orang mati, banyak menyelamatkan orang tapi sering juga gagal. Mahasiswanya tanya, Dok, kalau orang mati itu pergi kemana? Kalau orang mati itu pergi kemana? Nah, ini sebagai dosen tertantang, sedosen nggak bilang saya ini gaib, saya harus penelitian. Lalu dia lakukan penelitian. Apa penelitian? Penelitiannya itu 100 orang yang pernah mati diwawancarai. Ada orang pernah mati banyak, dia kirim surat ke rumah sakit yang tempatmu pernah ada orang mati lalu hidup lagi. Ada namanya John, mati jam sekian, tiba-tiba jam 6 sore hidup. Ada yang mati 2 jam, ada yang 6 jam, 7 jam. Nah, dicatat namanya, dicari alam, lalu diwawancarai. Ketika ditanyain, apa yang kamu rasakan ketika kamu mati? Saudara, 100 orang yang pernah mati ini 86% jawabannya sama, saya keluar dari tubuh saya. Yang 14% itu kira-kira mirip jawabannya, tidak bertentangan tetapi tidak persis mengatakan keluar dari tubuh saya. Jadi orang mati itu, saudara kalau mati besok keluar dari diri saudara sendiri. Lalu apa yang saya lihat ke bawah, ibu saya nangis, kata yang punya ibu. Istri saya nangis, anak saya nangis, dokter berusaha menolong gitu. Waduh, saya sudah tidak bisa menolong. Ini sudah mati. Terus kemana kamu? Terus saya masuk ke lorong yang sangat gelap. Sudah itu, saya masuk ke tempat yang sangat terang benderang. Apa yang kamu lihat di tempat terang benderang itu? Ini 100 orang jawabnya sama. Saya melihat seluruh perjalanan hidup saya dalam sekejap. Jadi sekejap dia bisa melihat semua apa yang dilakukan ketika hidup itu. Ya, ketika masuk sekolah, ketika pergi ke pasar, ketika pacaran, ketika berselingkuh, ketika korupsi, dilihat semua dalam sekejap. Terus sesudah itu saya terus ke atas lagi, tiba-tiba ada tabir di sana, saya tidak bisa masuk. Seakan-akan ada suara, ngapain kamu ke sini, belum waktunya kamu. Terus saya hidup lagi. Saudara bisa baca bukunya, ini ilmiah, penelitian ilmiah tentang sesuatu yang tidak ilmiah. Ketidakilmiahan itu dibuktikan secara ilmiah karena itu melalui studinya. Kalau Profesor Baikuni mengatakan sesuatu yang terjadi secara sama 3 kali itu pasti ilmiah. Nah, itu dari 100 orang 86. Bahkan dikatakan 100% sama, cuma yang 14 itu variasinya tidak persis kalimatnya gitu. Ilmiah. Lalu apa yang terjadi sih? Saudara, banyak hal menarik di sini. Pertama, bahwa orang itu bisa pergi dari tubuhnya. Kayak saudara pergi, sedang tidur, saudara pergi ke Afrika, saudara naik pesawat, itu mimpi, itu kan pergi saudara dari tubuh saudara. Ya, sudah pergi dari tubuh saudara, berkelana ke alam-alam di luar saudara, pergi. Yang kedua, yang sangat luar biasa, ada ketika manusia itu sampai di suatu saat di suatu tempat yang terang benderang, manusia itu melihat amalnya sendiri, sehingga dia tidak bisa mengatakan saya tidak pernah mencuri. Ada situ di alam terang itu kamu melihat sendiri. Itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan ma yalfidu an qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan, tidak ada sesuatu pun yang kamu lakukan di muka bumi ini kecuali dicatat dengan teliti dan lengkap oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Jadi malaikat Raqib dan Atid itu tinggal menunjukkan aja. Maka kata Al-Quran itu kalau dalam surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Suatu saat kamu tidak bisa memantah, Pak, saya tidak mencuri, saya tidak berselingkuh, saya tidak korupsi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada saat itu ketika amal itu akan ditunjukkan kepadamu apakah kamu orang baik apa tidak, mulutmu tidak bisa membantah. Terkunci nakhtimu ala afwahihim. Kunci mulutnya, tidak boleh bilang tidak. Lalu apa? Yang bicara adalah wa tukallimuna aydihim, tangannya yang mengatakan, ini loh buktinya saya pernah nempelin orang, ini loh pernah saya nyopet dompetnya orang, ini loh saya pernah nyolek cewek gitu. Pokoknya tangannya itu menunjukkan. Watasyadu arjulum, dan kakinya itu mengatakan iya saya yang berjalan menuju sana. Itu loh ada filmnya. Hebat kan dulu orang waktu kita kecil tuh kalau membayangkan malaikat Raqib Atid itu apa ya? Oh itu yang ada di belakang kita bawa foto buku ditulis Pak Mahfud sedang pidato dapat pahala, ini sedang ini dosa. Nah begitu langsung lebih hebat dari komputer yang berapa ribu mega. Langsung bisa dilihat dalam sekejap, dan itu dialami oleh orang yang pernah mati. Dan itu bukan orang Islam tetapi mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang catatan di alam sana. Nah itulah yang dikatakan saudara. Maka Islam itu katakan oke, rasionalitas wajib hukumnya, kita rasional, tapi jangan terjebak ke dalam rasionalisme di mana yang kamu anggap benar itu hanya yang masuk akal. Karena seluruh yang masuk akal itu benar dan harus kamu percaya, tetapi di luar itu banyak yang tidak masuk akal, yang justru mungkin lebih banyak dari yang masuk akal, yang juga mempengaruhi kehidupan dan selalu ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau itu dikatakan belum sampai, itu bisa saja kan ketika suatu saat itu yang terakhir, saudara, saya juga pernah terkagum dengan kisah penemuan kota Iram di Yaman begini. Jadi seorang bernama Nicholas Klein, ahli purbakala itu memburu benda-benda purbakala ketika melakukan perburuan di Yaman Utara. Itu ketika menggali beberapa meter menemukan lempengan batu bertulisan huruf-huruf kuno. Dia tidak tahu ini apa artinya. Dia datang ke seorang ahli bahasa purba namanya Profesor Petin itu. Datangnya, Prof, ini apa ya artinya? Dia tahu, oh ini Iram, ini bacaannya ini Iram, ini Samud, ini Ad. Ini apa maksudnya? Ini kata Iram, ini ada di dalam Al-Quran. Kata Ad ini nama kaum ada juga di Al-Quran. Samud juga ada di Al-Quran. Terus gimana? Kamu telitilah apa sejarah Iram, Samud dan Ad itu. Dia riset ke Mesir, ke Al-Azhar, tanya ke ahli-ahli Islam, lalu dapat konstruksi cerita begini. Kaum Ad adalah kaum yang hidup di satu kota yang sangat mewah. Dan kaum Ad inilah orang yang kaum yang pertama kali mendirikan rumah bertingkat. Sebelum itu rumah tuh ya ini aja satu lantai. Nah, sejak itu ada menara-menara tuh kaum Ad yang pertama. Tetapi kaum ini durhaka kepada Allah sehingga suatu saat didatangkan badai luar biasa lalu ditutup, tenggelam kota dan seluruh penduduknya ke muka bumi. Itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fajr. Cerita di dalam surat Al-Fajr. Lalu bunyi ayatnya itu begini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad alladzi lam yukhlaq misluha fil bilad.
Tahukah engkau apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh Allah terhadap kaum Ad yang durhaka kepada Allah itu? Yaitu satu kaum yang hidup di kota Irom, Iromadatil Imat, yaitu sebuah kota yang bertingkat. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang sebelumnya tidak pernah ada kota yang bertingkat seperti itu. Nah, itu konstruksi Nicholas Krebs sudah belajar Al-Quran dan bertanya kepada ahli sejarah. Oh, kalau begitu ini pasti ada hubungannya dengan kaum Ad. Dia gali tanah itu, kemudian melakukan penginderaan jauh dengan menyewa pesawat Challenger mahal sekali. Dari pesawat itu dilihat, kok ada digital bergerak-gerak, lalu diidentifikasi kalau ini nih bekas jalan, kalau garis seperti ini bekas sungai, kalau ini bangunan. Terus digali. Saudara, sesudah itu tidak terlalu dalam menggali, ditemukanlah menara pertama. Digali lagi sehingga jadilah sesudah digali lengkap itu sampai sekarang itu yang dilindungi oleh UNESCO itu ditemukan oleh Nicholas Krebs pada tahun 1993. Berapa tuh sekarang? 93, sekarang 2016. 23 tahun lalu. Allah sudah berfirman dulu pada Nabi Muhammad 15 abad yang lalu, baru ditemukan sekarang. Itu artinya apa? Dulu tidak masuk akal, sekarang masuk di akal. Artinya apa? Apa yang dulu tidak rasional itu mungkin karena belum ditemukan barangnya, belum ada metodologinya. Oleh sebab itu, itulah yang disebut gaib. Kalau saudara sekolah, yang sekolah madrasah di pesantren tuh, di absen gitu, Ahmad, tidak ada Ahmad. Orang bilang gaib itu artinya tidak ada. Iya, Fatimah tidak hadir, gaibah artinya tidak ada dia. Gaib itu artinya tidak ada, belum ada di depan kita. Artinya apa? Percaya kepada yang gaib juga bisa diartikan bahwa mempercayai bahwa ilmu pengetahuan itu suatu saat akan sampai kepada hal-hal yang tadinya dianggap gaib, tetapi tidak akan semuanya, atau tidak akan pernah selesai pencapaian terhadap kegaiban itu. Oleh sebab itu jangan sombong dengan rasionalisme. Pasti ya ada sesuatu yang tetap tidak rasional. Cobalah orang yang mengaku tidak bertuhan itu, misalnya naik pesawat, lalu pesawatnya turbulence, duduk, aduh Tuhan, gitu. Nggak sadar dia bilang Tuhan, karena di hatinya cuma ada Tuhan yang maha gaib itu. Selamatkan saya Tuhan, nggak ada diem aja orang mau mati gitu. Karena ada di hati nurani itu ada yang maha gaib itu. Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu mari saya kembali ke takwa tadi. Orang takwa itu dapat pertolongan dari Allah dengan cara yang tidak bisa diduga. Jangan terlalu rasionalisme, ikutilah rasionalitas setinggi-tingginya, tapi jangan rasionalisme tetapi dalam pengertian tadi. Yang tidak rasional itu mungkin sesuatu yang belum ada saja di depan kita. Mungkin seperti ditemukannya kota Iram itu, dan banyak lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang kemudian terbukti dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir lagi, orang bertakwa itu hatinya akan tenang. Tanya ibu-ibu, saudara sekali, apa yang lebih penting dari tenang di dalam hidup? Tidak ada. Saudara itu bekerja ini semua kan agar hidupnya nyaman, tenang. Oleh sebab itu, kalau saudara berusaha memperoleh segala fasilitas hidup itu agar hidup nyaman, jangan kalau ada kesempatan fasilitas berlebihan sehingga ketenangan dirongrong oleh fasilitas yang berlebihan itu. Itulah misalnya karena korupsi. Orang korupsi, mana dia tenang? Tidak tenang. Saudara rasakan aja deh. Kalau saudara berlaku tidak benar, hatinya tidak tenang. Nyontek, ujian nyontek. Saudara hahaha gitu, wah saya tadi bisa nyontek melabui bapak itu, ngantuk yang ngawasi katanya. Saya nyontek tidak ketahuan, tapi saudara hati nuraninya mengatakan Anda salah, tidak tenang. Sesudah lulus saudara malu pada diri sendiri karena nurani itu selalu bicara yang benar.
Maka kalau orang yang bertakwa itu kan selalu banyak berzikir, ingat kepada Allah, lalu ada jaminan Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau engkau selalu berzikir, ingat kepada Allah, hatimu akan tenang. Padahal kamu hidup tuh mencari ketenangan. Nah, banyaklah berzikir kepada Allah. Berzikir itu artinya selalu ingat, tidak harus selalu membaca kalimat thayyibah itu ya zikir. Tapi sebenarnya zikir yang sesungguhnya itu adalah orang yang selalu ingat bahwa dirinya dimonitor oleh Allah. Demikian renungan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.